pembangunan sekarang berjalan kan, Prof. Pembangunan di IKN berjalan walaupun tidak seperti seramai awal-awal ya. Sudah berjalan sekitar 2 tahun berlangsung ini. Yang tadi Prof sebenarnya sampaikan itu kadang membangun sebuah kota, apalagi mulai dari level bawah ya gitu ya, dimulai dari awal banget itu kan nggak seperti Roro Jonggrang. Apakah dalam ini konteks IKN juga sama? Tanggupan perahu. Iya, itu Sangkuriang, Bandung Bondowoso. Kalau Bandung Bondowoso kan gara-gara satu itu jadi 99 ya nggak selesai ya. Gitu. Dalam konteks IKN gimana Prof ini? Iya, saya kira kalau kita secara teknokratik mengikuti aja tahapan-tahapan itu yang ada dengan dilengkapi dengan tadi ya begitu banyak panduan, itu harusnya jadinya bagus ya, seharusnya gitu ya. Bahwa nanti di dalam perjalanan ada kurang sini kurang sana, yaitu dinamika pembangunan lah, dan dinamika siapapun nanti yang akan memimpin kota itu ya gitu. Tapi saya kira dasar-dasarnya sudah ada gitu. Nah tentu kita ingin agar dasar-dasarnya itu diikutin dong gitu. Karena sekarang yang melotot ini bukan hanya di Indonesia loh. Ini internasional semua ngelihat nih jadi apa sih gitu. Sustainability forest ini. Ini jadi apa nih kota ini gitu. Bener nggak sih kota ini nanti prinsip-prinsip hijaunya itu dipegang teguh gitu. Misalnya gini, yang saya belum sempat ya waktu itu. Saya ingin memastikan semua barang-barang misalnya batu, pasir segala macam itu ditambang di tempat yang benar-benar menerapkan sustainability. Jadi jangan sampai misalnya ada gunung hilang, nggak karu-karuan gitu ya, tapi di sini bagus di IKN-nya. Nambang batu ya, tempat nambangnya jadi rusak di tempat lain, tempat lain, di sini bagus. Itu contoh aja, contoh kecil yang memang belum sempat sih waktu itu. Tapi ke depan menurut saya kalau mau jadi referensi ya harus seperti itu. Jadi hulu ke hilirnya ini green city, forest city, tetap dong ya, semua materialnya yang diambil tetap forest, tetap kembali lagi hijaunya gitu. Betul. Itu yang harus. Dan kemudian cara membangun juga begitu. Cara membangun nggak bisa lagi buka semuanya, kemudian nanti baru ditanamin lagi, nggak gitu. Kalau butuhnya 10 kali 10 meter ya itu aja dikerjain. Sekelilingnya harusnya tetap hijau dong. Oh, itu berarti prinsip pembangunan di IKN seperti itu tuh, Prof? Yes. Misalnya pembangunan apa yang udah jadi Hotel Nusantara. Misalnya saya nggak tahu sih berapa detail, membutuhkan lahan 1000 hektar gitu ya misalnya. Berarti hanya harus bangun itu aja. Itu aja. Iya. Yang lain jangan diutak-atik gitu. Bahkan yang lain nanti akan dibuat reforestasi tadi, dirajut lagi. Karena sekarang kan di sana kebanyakan tanamannya adalah tanaman monokultur ya. Yang akan ditambang. Nah, ini nanti akan dibuat heterogen. Jadi nggak monokultur lagi. Dibuat hutan lah dalam tanda petik gampangnya gitu. Tapi ini menarik karena apa? Belum pernah ada kota di mana nanti penduduknya itu akan berinteraksi dengan alam. Kira-kira orang kota mau nggak sama hewan liar itu aja deh, Prof? Kalau setiap hari ketemu misalnya gitu ya, ada yang lewat misalnya ada beruang madu gitu ya. Kita mau salaman gitu kan. Ajak ngopi. Iya, Prof. Iya dengan gini lah di kota di Jabodetabek gitu ya. Kalau udah musim hujan aja udah banyak kobra, Prof. Nah, ini kita hutan nih, Prof. Ya itu. Kan? Kira-kira orang mau nggak tinggal di hutan? Nah, itu pertanyaannya, dan bahkan juga jadi pertanyaan yang jadi jokes gitu buat masyarakat. Emang mau orang tinggal di hutan gitu kan? Jadi memang kalau saya tanya ke generasi muda ya, yang mau ke sana, malah mereka bilang, asik ya, eksotik dia gitu. Dan mereka cuma tanya satu, kita bisa nggak secara digital terhubung? Iya, bisa. Jadi dia secara digital dia bisa berinteraksi dengan London, dia bisa berinteraksi dengan Paris, bisa dengan New York secara digital ya. Nah, masalah hijau itu buat mereka malah plus, karena kalau di sana pagi-pagi memang kabutnya itu masih bagus, masih asik sih. Gitu ya. Air quality-nya juga masih bagus, apalagi kalau airnya nanti bisa diminum gitu ya. Itu tentu hal-hal yang plus. Cuman bagaimana nanti mencari format di mana orang, alam tadi, binatang buas sama flora faunanya itu semuanya bisa berdampingan, itu yang kan nggak mungkin kita akrab, Prof, dengan hewan. Emang kita panji petualang gitu, akrab. Tapi itu tentu jadi buat dunia jadi perjalanan pengetahuan. Apakah nanti ada barrier misalnya? Jadi kotanya itu memang tidak langsung mereka bisa masuk tuh yang binatang buas itu, tapi ada barriernya gitu ya. Di dalam kita menatanya nanti kita buat konsep-konsep secara alam di mana mereka nanti nggak akan masuk gitu ya. Tapi kan nggak terhindarkan, misalnya Canberra ya.
Canberra itu di beberapa negara, kan ibu kota Australia. Di beberapa tempat tuh ada pengumuman tuh, hati-hati di sini dengan ada sejenis burung yang kalau kita lewat situ kadang-kadang dia matok kepala kita gitu. Oh iya. Kenapa? Itu teritorinya dia. Ini karena memang kan wildlife ya mereka. Iya. Nah itu juga mungkin terjadi di kita gitu. Apakah nanti ada kakak tua atau apa itu tiba-tiba datang. Masih alaminya dapat ya? Dapat. Sama bikin aturan ini juga Prof, kayak di New Zealand itu mancing ikan kalau yang ukuran yang nggak sesuai itu nggak boleh, itu harus dirilis. Betul. Iya kan? Itu kayak menarik juga sih, Prof. Usulan aja. Minimal punya usulan buat IKN, Sis. Nanti saya angkat menjadi otoritas IKN. Yang menarik juga masih selama ini kan kita terlalu, kalau secara teori itu nyebutnya antroposentris ya. Semuanya dilihat dari kepentingan manusia. Pembangunan kan manusia human centered gitu ya. Kalau di sana kita harus alam juga harus kita, dan wildlife itu juga harus merupakan bagian dari itu, gitu. Jadi nggak cuma manusia aja, tapi alam semesta nih yang kita harus sesuatu yang harus seimbang gitu. Ini konsep baru loh, dan di sana misalnya di beberapa jalan itu memang disediakan terowongan di mana binatang buas itu bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Apalagi kalau dia terpisah karena ada jalannya, gitu. Jadi ekosistemnya dia memang harus dibiarkan nyambung. Karena dia duluan loh daripada kita kan. Dia ini rumahnya dia gitu. Nah ini harus seimbang ke depannya. Jangan sampai ada berita gitu, gajah masuk ke rumah, ke lingkungan masyarakat gitu. Padahal kan kita yang menjajah lingkungan dia ya, Prof ya. Betul. Di sana nggak ada gajah untungnya, tapi ada beruang di sana. Prof, saya tanya soal ini, Prof. Kan sebenarnya